Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa hadir sama-sama menggunakan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini agar kita semangat belajarnya, istiqomah dan bisa hikmat dalam mendengarkan daripada kajian-kajian ilmu agama itu. Usahakan kita tahu, saya duduk di tempat ini itu dapat apa. Kalau kita bisa memaksimalkan diri, kita duduk di tempat seperti ini, itu dapat apa? Pasti akan maksimal. Sebagaimana ada orang itu kalau bekerja, dia itu rela dari pagi sampai sore, bahkan ada yang lembur sampai tengah malam. Itu dia semangat karena dia mengharapkan ada gaji lebih, ada uang lebih. Itu dia mencari dunia. Rela memberikan waktunya, meninggalkan istrinya, anaknya, temannya, kerabatnya, hanya urusan dunia. Harusnya orang-orang yang mencari akhirat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang hadir majelis taklim harusnya lebih semangat daripada itu. Kenapa? Karena dunia yang kita cari akan kita tinggalkan dan waktunya terbatas. Makin kita mencari dunia, dunia makin menjauh. Makin kita semangat mencari dunia, dunia pun makin menjauh. Tapi kalau kita menjadikan dunia cuma sebagai jembatan, dunia sebagai bentuk ikhtiar, dunia sebagai bentuk kita untuk hidup, bukan hidup untuk makan, tapi makan hanya untuk sekedar hidup, maka kita bisa fokus menggapai akhirat kita. Dan untuk istiqomah hadir majelis taklim seperti ini pun akan gampang. Makanya terkadang kita lihat ada orang rumahnya dekat masjid, dekat musola, dekat majelis taklim, tapi nggak bisa hadir. Coba lihat, pasti dalam kehidupan sehari-harinya lebih fokus mencari dunia daripada akhirat. Tapi kalau untuk mencari dunia pagi, siang, sore, malam, istri ditinggalkan, anak ditinggalkan, dia rela. Walaupun alasannya kadang-kadang, saya kan bekerja untuk istri juga Ustadz, saya bekerja untuk bayar SPP anak saya sekolah. Tidak salah, dan itu satu kewajiban. Tapi jangan lupa, kita mencari dunia ini jangan sampai lupa kepada akhirat. Karena akhirat yang kita cari ini yang sifatnya abadi. Dan orang kalau sudah meninggal dunia, yang akan menjadi kebahagiaan dia itu adalah amal soleh. Bukan dunia yang saat ini kita cari, bukan dunia yang saat ini kita kumpulkan, bukan dunia yang saat ini kita banggakan. Sehingga jangan sampai kita diingatkan tentang penyesalan itu sampai kita baru masuk kuburan, baru kita nyesel. Kenapa dulu saya jarang sholat? Kenapa dulu saya tidak puasa di bulan Ramadan? Kenapa saya dulu jarang berzikir, jarang bersolawat, jarang hadir majelis taklim? Jangan sampai penyesalan yang mengingatkan kita. Kalau di dunia kita melakukan kesalahan, kejelekan, bisa diperbarui. Kita terlambat, contoh, kita dulu 40-50 tahun hidup kita penuh dengan kejelekan, kegelapan, bisa diperbarui. Bisa bertobat mengejar dengan amal soleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia kita, mau tobat seperti apa? Makanya kita bersyukur kepada Allah, di rumah sakit kita ini, setiap hari Rebo ya, setiap hari Rebo 1, 2, 3, 4, 5 itu ada kajian. Maka bersyukurlah kepada Allah. Tidak setiap tempat kerja kita ini itu ada kajiannya. Jadi paling tidak kalau kita hadir ke tempat ini, kita bisa dapat pahala yang luar biasa. Bayangkan kata Nabi, duduknya kita sesaat di majelis ilmu seperti ini lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini sabda Nabi. Makanya saya pribadi kadang-kadang agak aneh kalau ada orang itu sholat sunnahnya rajin, duha, nggak pernah absen, qobliyah ba'diyah nggak pernah ketinggalan, kemudian witir nggak pernah absen, sholat tasbih nggak pernah absen, hajat setiap hari nggak pernah absen, istikharah setiap hari nggak pernah absen, tapi majelis taklim nggak hadir. Ini saya pribadi sampai sekarang nih memikirnya nih masih bingung, kok bisa gitu loh. Kenapa? Karena orang duduk di majelis taklim seperti ini, kata Nabi, pahalanya jauh lebih besar daripada orang sholat sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengadakan kajian-kajian seperti ini di tempat kerja kita ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalamnya, mengambil manfaat, diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu yang kita dengar, dan kita mudah untuk mengamalkannya insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin.